Banyak orang masih memiliki pemahaman yang keliru tentang seks, bukan karena topik ini terlalu rumit, melainkan karena kurangnya informasi yang benar sejak awal. Di berbagai lingkungan, pembahasan tentang seks sering dianggap tabu, memalukan, atau tidak pantas dibicarakan secara terbuka. Akibatnya, banyak individu tumbuh tanpa penjelasan ilmiah yang memadai, sehingga rasa penasaran mereka justru dipenuhi oleh informasi dari sumber yang tidak jelas. Ketika pengetahuan diperoleh dari rumor, mitos, atau cerita yang tidak terverifikasi, kesalahpahaman pun mudah terbentuk dan terus terbawa hingga dewasa. Padahal secara ilmiah, seksualitas adalah bagian alami dari kehidupan manusia yang berkaitan dengan kesehatan tubuh, kondisi mental, serta keseimbangan emosi. Ilmu pengetahuan memandang topik ini sebagai bidang studi yang memiliki dasar penelitian jelas, bukan sesuatu yang harus ditutupi atau disalahartikan. Kurangnya edukasi yang tepat membuat banyak orang memandang seks hanya dari sudut pandang sempit, misalnya sekadar aspek fisik, tanpa memahami bahwa sebenarnya ada unsur psikologis, sosial, dan kesehatan yang saling berkaitan. Kesalahpahaman juga sering muncul karena pengaruh lingkungan sosial. Ketika seseorang berada di lingkungan yang penuh informasi keliru, ia cenderung mempercayai hal tersebut tanpa mempertanyakan kebenarannya. Apalagi jika informasi itu diulang berkali-kali, maka lama-kelamaan akan dianggap sebagai fakta. Inilah mengapa literasi kesehatan sangat penting, agar seseorang mampu memilah mana informasi yang didukung bukti ilmiah dan mana yang hanya opini atau asumsi. Memahami seks secara benar bukan berarti melanggar norma atau nilai, melainkan justru bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dengan pengetahuan yang tepat, seseorang dapat memahami tubuhnya, mengenali batasan pribadi, serta membuat keputusan yang bijak. Edukasi yang benar membantu menghilangkan rasa takut berlebihan, mengurangi stigma, dan menggantinya dengan pemahaman yang sehat serta rasional. Oleh karena itu, langkah pertama untuk meluruskan kesalahpahaman adalah membuka diri terhadap pengetahuan yang valid dan terpercaya, karena dari sanalah pemahaman yang benar mulai terbentuk. Memahami tubuh sendiri adalah langkah awal dalam edukasi seks yang benar dan aman. Tubuh manusia mengalami berbagai perubahan alami sepanjang kehidupan, terutama saat memasuki masa pertumbuhan dan kedewasaan. Perubahan ini meliputi perkembangan fisik, hormonal, hingga emosional, yang semuanya merupakan proses normal dan alami. Sayangnya, banyak orang merasa bingung atau bahkan takut ketika mengalami perubahan tersebut karena kurangnya informasi yang jelas dan terpercaya. Padahal ketika seseorang memahami apa yang terjadi pada tubuhnya, ia akan lebih siap menerima perubahan itu dengan tenang dan percaya diri. Perubahan biologis sebenarnya adalah tanda bahwa tubuh berkembang sebagaimana mestinya. Misalnya, perubahan suara, pertumbuhan rambut di beberapa bagian tubuh, perubahan bentuk fisik, serta munculnya emosi yang lebih kompleks. Semua ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti atau disembunyikan, melainkan proses alami yang dialami setiap manusia. Dengan pengetahuan yang tepat, seseorang dapat memahami bahwa setiap tubuh berkembang dengan ritme yang berbeda, sehingga tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Selain memahami perubahan fisik, penting juga untuk mengenali sinyal tubuh. Tubuh sering memberi tanda ketika merasa lelah, stres, atau tidak nyaman. Kesadaran terhadap sinyal ini membantu seseorang menjaga keseimbangan kesehatan dan mengambil langkah yang tepat ketika dibutuhkan. Edukasi seks yang sehat mengajarkan bahwa merawat tubuh bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tentang menghargai diri sendiri dan menjaga kesehatan jangka panjang. Pemahaman tentang tubuh juga membantu seseorang mengenali batasan pribadi. Ia akan lebih peka terhadap apa yang membuatnya nyaman dan apa yang tidak. Kesadaran ini penting untuk membangun rasa aman serta melindungi diri dari situasi yang berpotensi merugikan. Dengan demikian, memahami tubuh bukan sekedar pengetahuan biologis, melainkan fondasi penting untuk membangun kepercayaan diri, kesehatan, dan kehidupan yang seimbang. Ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam membantu manusia memahami seksualitas secara benar dan menyeluruh. Dalam pendekatan ilmiah, seksualitas tidak dipandang hanya sebagai satu aspek semata, melainkan sebagai sistem kompleks yang melibatkan kerjasama berbagai bagian tubuh dan kondisi psikologis. Para peneliti mempelajari topik ini melalui bidang biologi, kedokteran,
psikologi, hingga ilmu sosial untuk memastikan bahwa pemahaman yang diberikan bersifat menyeluruh dan tidak menyesatkan. Dengan kata lain, sains berusaha menjelaskan fakta apa adanya berdasarkan bukti, bukan berdasarkan opini atau asumsi. Secara biologis, tubuh manusia memiliki sistem hormon dan saraf yang memengaruhi respons fisik maupun emosional. Hormon berperan mengatur perubahan tubuh, suasana hati, dan berbagai reaksi alami yang terjadi sepanjang kehidupan. Sementara itu, otak berfungsi sebagai pusat pengendali yang memproses rangsangan, emosi, serta keputusan. Interaksi antara tubuh dan pikiran inilah yang membuat setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda. Tidak ada satu pola yang berlaku sama bagi semua orang, karena setiap tubuh memiliki kondisi unik yang dipengaruhi oleh faktor genetik, kesehatan, usia, dan gaya hidup. Ilmu psikologi juga menjelaskan bahwa aspek emosional memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman seseorang. Perasaan aman, nyaman, dan percaya sangat berperan dalam menentukan bagaimana seseorang merespons situasi tertentu. Jika kondisi mental tidak stabil atau seseorang berada dalam tekanan, respons tubuh pun bisa ikut terpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan emosional sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Selain itu, penelitian ilmiah membantu meluruskan berbagai kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Dengan data yang terukur dan dapat diuji, sains memberikan penjelasan yang objektif, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada mitos. Pemahaman seseorang tentang seks tidak terbentuk begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia tumbuh dan budaya yang mengelilinginya. Nilai keluarga, norma masyarakat, pendidikan, serta kebiasaan sosial memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang seseorang terhadap topik ini. Di beberapa lingkungan, seks dianggap topik sensitif yang jarang dibahas secara terbuka, sehingga banyak individu tumbuh tanpa penjelasan yang jelas dan ilmiah. Ketika informasi tidak tersedia secara sehat, rasa penasaran seringkali diarahkan pada sumber yang kurang tepat. Budaya juga memengaruhi cara masyarakat menilai seksualitas. Ada budaya yang menekankan keterbukaan dan edukasi sejak dini, sementara yang lain lebih menekankan sikap tertutup. Kedua pendekatan ini dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda. Lingkungan yang menyediakan edukasi sehat biasanya membantu individu memahami tubuh dan dirinya secara positif. Sebaliknya, lingkungan yang minim informasi dapat membuat seseorang merasa bingung, malu, atau takut untuk mencari pengetahuan yang sebenarnya penting bagi kesehatan dan keselamatannya. Selain keluarga dan budaya, pergaulan juga memiliki pengaruh besar. Teman sebaya sering menjadi sumber informasi pertama, terutama ketika seseorang merasa lebih nyaman bertanya kepada teman daripada orang dewasa. Namun informasi dari teman belum tentu benar, karena bisa saja berasal dari asumsi atau cerita yang tidak akurat. Jika informasi yang keliru ini terus beredar dalam lingkaran pergaulan, kesalahpahaman pun dapat menyebar dengan cepat dan sulit diluruskan. Media juga memainkan peran besar dalam membentuk persepsi. Konten yang tidak edukatif dapat menimbulkan gambaran yang tidak realistis, sehingga seseorang memiliki ekspektasi yang keliru. Tanpa pemahaman ilmiah, orang bisa saja menganggap gambaran tersebut sebagai kenyataan. Inilah sebabnya literasi informasi sangat penting agar seseorang mampu menilai mana konten yang bersifat edukatif dan mana kesalahpahaman tentang seks bukan sekadar masalah pengetahuan, tetapi dapat berdampak nyata pada kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial seseorang. Ketika seseorang mempercayai informasi yang keliru, ia beresiko mengambil keputusan yang tidak tepat karena didasari asumsi yang salah. Misalnya, kepercayaan pada mitos tertentu dapat membuat seseorang mengabaikan aspek kesehatan penting atau menyepelekan tanda-tanda yang sebenarnya perlu diperhatikan. Inilah alasan mengapa pemahaman yang benar sangat penting sebagai bentuk perlindungan diri. Dari sisi kesehatan fisik, informasi yang salah dapat menyebabkan seseorang tidak memahami cara menjaga tubuhnya dengan baik. Kurangnya pengetahuan dapat membuat seseorang tidak peka terhadap perubahan kondisi tubuh atau tidak tahu kapan harus mencari bantuan profesional. Padahal, kesadaran terhadap kesehatan diri merupakan langkah awal untuk mencegah masalah yang lebih serius. Pengetahuan ilmiah membantu seseorang mengenali tanda-tanda penting dan memahami langkah pencegahan yang tepat. Selain dampak fisik, kesalahpahaman juga dapat memengaruhi kondisi mental dan emosional.
Informasi keliru sering menimbulkan rasa takut, cemas, atau bahkan rasa bersalah yang tidak berdasar. Perasaan seperti ini bisa memengaruhi kepercayaan diri dan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Sebaliknya, pemahaman yang benar mampu memberikan ketenangan karena seseorang tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana menyikapinya dengan bijak. Dalam kehidupan sosial, kesalahpahaman juga dapat memengaruhi hubungan dengan orang lain. Kurangnya pengetahuan bisa menimbulkan komunikasi yang tidak sehat, kesalahpahaman antar individu, atau ekspektasi yang tidak realistis. Hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati bisa terganggu hanya karena informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, edukasi yang benar tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi kualitas hubungan sosial secara keseluruhan. Pada akhirnya, dampak kesalahpahaman menunjukkan betapa pentingnya memiliki pengetahuan yang tepat. Edukasi seks sejak dini sering disalahartikan sebagai sesuatu yang terlalu cepat atau tidak pantas. Padahal sebenarnya yang dimaksud adalah pemberian pemahaman dasar sesuai usia dan tingkat perkembangan seseorang. Edukasi ini bukan tentang hal yang bersifat dewasa, melainkan tentang mengenalkan tubuh, menjaga diri, memahami batasan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kesehatan pribadi. Ketika diberikan dengan cara yang tepat dan bahasa yang sesuai usia, edukasi seks justru menjadi bekal penting agar seseorang tumbuh dengan pemahaman yang sehat dan tidak mudah terpengaruh informasi keliru. Anak dan remaja pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai hal, termasuk tentang tubuh dan perubahan yang mereka alami. Jika rasa ingin tahu ini tidak dijawab dengan penjelasan yang benar, mereka cenderung mencari informasi sendiri dari sumber lain yang belum tentu akurat. Disinilah peran orang tua, pendidik, dan lingkungan menjadi sangat penting sebagai sumber informasi pertama yang terpercaya. Penjelasan yang jujur, sederhana, dan tidak menakut-nakuti akan membantu mereka memahami bahwa tubuh adalah sesuatu yang harus dijaga dan dihargai. Edukasi yang tepat sejak dini juga membantu menanamkan kesadaran tentang batasan pribadi. Seseorang yang memahami hak atas tubuhnya akan lebih mampu melindungi diri dari situasi yang tidak aman. Ia belajar bahwa mengatakan tidak adalah hak dan bahwa rasa nyaman merupakan hal yang penting. Pengetahuan seperti ini bukan hanya melindungi secara fisik, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri dan kesehatan emosional. Selain itu, edukasi seks yang benar dapat membangun pola pikir yang sehat terhadap tubuh dan hubungan sosial. Individu yang mendapatkan penjelasan ilmiah sejak awal cenderung lebih tenang menghadapi perubahan tubuh, tidak mudah panik, serta mampu memandang topik seksualitas secara rasional. Mereka juga lebih siap menghadapi berbagai situasi kehidupan karena sudah memiliki dasar pengetahuan yang jelas. Pada akhirnya, edukasi seks sejak dini bukanlah sesuatu yang berbahaya, melainkan langkah pencegahan yang bijak. Pengetahuan yang diberikan dengan cara tepat akan menjadi fondasi kuat bagi seseorang untuk tumbuh menjadi pribadi yang sadar kesehatan. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, kemampuan mencari sumber pengetahuan yang benar menjadi keterampilan yang sangat penting, terutama dalam memahami topik seksualitas. Tidak semua informasi yang beredar di internet, media sosial, atau percakapan sehari-hari dapat dipercaya. Banyak konten dibuat tanpa dasar ilmiah, bahkan ada yang sengaja dilebih-lebihkan demi menarik perhatian. Jika seseorang tidak berhati-hati dalam memilah informasi, ia bisa saja mempercayai hal yang keliru dan menjadikannya sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Sumber informasi yang terpercaya biasanya berasal dari tenaga kesehatan profesional, lembaga medis resmi, buku pendidikan kesehatan, atau materi yang disusun berdasarkan penelitian ilmiah. Informasi dari sumber seperti ini umumnya telah melalui proses verifikasi dan pengujian, sehingga lebih aman untuk dijadikan rujukan. Selain itu, materi edukasi yang baik biasanya disampaikan dengan bahasa yang jelas, tidak sensasional, dan memiliki tujuan memberi pemahaman, bukan sekedar menarik perhatian. Salah satu langkah penting dalam memastikan kebenaran informasi adalah memeriksa sumbernya. Perhatikan siapa yang menyampaikan, apakah memiliki latar belakang keilmuan yang relevan, serta apakah informasi tersebut didukung data atau penelitian. Jika suatu informasi terdengar terlalu ekstrim, menakutkan, atau justru terlalu menjanjikan tanpa penjelasan logis, sebaiknya tidak langsung dipercaya. Sikap kritis seperti ini membantu seseorang terhindar dari misinformasi. Selain mencari sumber yang benar, penting juga untuk berani bertanya kepada ahli jika merasa ragu.
Konsultasi dengan tenaga profesional merupakan cara aman untuk mendapatkan penjelasan yang sesuai kondisi pribadi. Langkah ini menunjukkan tanggung jawab terhadap kesehatan diri, sekaligus kesadaran bahwa tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan asumsi sendiri. Pada akhirnya, mencari informasi yang benar bukan sekedar soal menambah pengetahuan, tetapi juga bentuk perlindungan diri. Dengan bekal informasi yang akurat dan terpercaya, seseorang dapat memahami dirinya dengan lebih baik, menghindari kesalahpahaman, serta mengambil keputusan yang sehat dan bijak. Sikap kritis, pada akhirnya, banyaknya kesalahpahaman tentang seks menunjukkan betapa pentingnya edukasi yang benar dan berbasis ilmu pengetahuan. Topik ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dianggap tabu, melainkan bagian alami dari kehidupan manusia yang perlu dipahami dengan cara sehat dan rasional. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang tepat, ia tidak hanya memahami tubuhnya dengan lebih baik, tetapi juga mampu melihat segala informasi secara lebih kritis dan bijak. Pemahaman yang benar membantu seseorang membedakan fakta dari mitos, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi menyesatkan. Di era digital, kemampuan memilah informasi menjadi sangat penting karena arus pengetahuan datang dari berbagai arah. Tanpa sikap kritis, seseorang bisa saja mempercayai hal yang salah hanya karena terlihat meyakinkan. Dengan dasar ilmu yang kuat, seseorang akan lebih percaya diri dalam menilai informasi dan tidak mudah terjebak dalam kesalahpahaman. Selain itu, pengetahuan yang tepat juga berperan besar dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Edukasi yang benar memberi pemahaman tentang cara merawat diri, mengenali batasan pribadi, serta memahami pentingnya komunikasi dan tanggung jawab dalam hubungan sosial. Hal ini membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih tenang, karena ia memiliki landasan pengetahuan yang jelas untuk mengambil keputusan. Lebih jauh lagi, pemahaman yang sehat tentang seksualitas dapat membantu mengurangi stigma dan rasa malu yang sering muncul akibat kurangnya edukasi. Ketika masyarakat mulai melihat topik ini dari sudut pandang ilmiah, pembahasan menjadi lebih terbuka, positif, dan bermanfaat. Lingkungan yang memiliki pemahaman baik cenderung menghasilkan individu yang lebih sadar kesehatan, saling menghormati, serta mampu menjaga diri dengan bijak. Kesimpulannya, pengetahuan adalah kunci utama untuk meluruskan kesalahpahaman. Dengan belajar dari sumber terpercaya dan memahami penjelasan ilmiah, seseorang dapat membangun sudut pandang yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Edukasi yang benar bukan hanya memberi informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir yang matang, sehingga seseorang mampu menjalani hidup dengan kesadaran, kepercayaan diri, dan penghargaan terhadap diri sendiri maupun orang lain.